Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 17 September 2022. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Baiklah, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa, bersyukur dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Beginilah bunyi firman Allah. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suaranya nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari pembacaan firman Allah yang kita sudah dengar tadi, paling tidak ada dua pesan penting yang mesti kita perhatikan. Pertama, bahwa setiap orang yang di dalam siara hidupnya di dunia ini mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan dan tekanan yang berat dalam hidup mereka, karena didatangkan oleh orang-orang di sekitar mereka, ataupun didatangkan oleh para pemimpin atas kehidupan mereka. Maka setiap orang yang mengalami penderitaan mesti tetap kuat menjalani kehidupannya dan tetap berserah penuh ke dalam tangan Tuhan, dan tetap hidup menurut hukum-hukum Tuhan di dalam hidup ini. Janganlah melalui penderitaan dan kesusahan serta kesulitan itu kemudian kita menjauhkan diri kita
berkeputusan untuk menjauh dari hadirat Allah dan melakukan perkara-perkara kehidupan yang tidak kudus di hadirat Tuhan. Ini harus menjadi komitmen bagi kehidupan setiap umat percaya. Sebab setiap mereka yang bertahan di dalam penderitaan dan tetap memelihara kehidupan imannya secara sungguh di hadirat Allah, mereka akan menerima bagian di dalam kekekalan. Nama mereka akan masuk dalam meterai Allah, dan pada waktunya nama mereka diumumkan untuk mengalami keselamatan kekal di dalam hidup mereka. Itu hal pertama yang perlu kita ingat di dalam bagian firman Allah di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-7. Hal yang kedua yang juga perlu kita perhatikan di dalam bacaan firman Allah ini, bahwa setiap orang yang melakukan tindakan kekerasan terhadap setiap orang lain, atau yang oleh perannya orang lain mengalami penderitaan karena dia melakukan berbagai ketidakadilan terhadap kehidupan mereka, maka setiap mereka yang memiliki perilaku yang demikian, nama mereka akan terhapus dalam daftar meterai kehidupan yang sudah Allah siapkan. Karena itu, bagian ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh setiap kita yang Tuhan percayakan sebagai pemimpin dalam bidang kehidupan apa saja. Kalau peran itu sudah Allah percayakan kepada kita, jangan pernah kita gunakan kepercayaan itu sebagai kesempatan untuk mendatangkan penderitaan atas kehidupan orang-orang di sekitar kita. Sebab jika itu yang kita lakukan, itu akan membuat kita tidak mendapat bagian dalam meterai dan daftar keselamatan yang sudah Allah tetapkan untuk kehidupan kita. Kalau kita perhatikan bagian kitab suci tadi, khususnya nanti kita baca dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Di sana dari 12 suku Israel, ada salah satu suku yang namanya tidak tercatat dalam daftar ini. Daftar yang Tuhan izinkan mengalami keselamatan. Suku itu adalah suku Dan. Dan kalau kita belajar di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Dan berarti Allah itu adalah keadilan. Tetapi dalam perjalanan waktu, suku ini ternyata tidak berperan sesuai dengan arti nama mereka dan mendatangkan keadilan bagi setiap orang yang ada di sekitar mereka. Mereka melakukan berbagai keadaan yang membuat orang lain mengalami penderitaan. Itulah sebabnya nama mereka tidak lagi tercatat masuk dalam daftar yang dimeteraikan oleh Allah untuk mengalami keselamatan Allah. Dengan demikian, mereka tidak bersama-sama dengan anak domba Allah di dalam kekekalan. Karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus berwaspada dalam setiap peran yang Allah percayakan kepada kita. Sebab jika kita tidak memainkannya dengan baik untuk mendatangkan kesejahteraan bagi orang-orang di sekitar kita, dan sebaliknya kita memainkan peran kita untuk mendatangkan penderitaan, maka nama kita akan terhapus dalam daftar materai kehidupan yang sudah Allah tetapkan. Karena itu berwaspadalah dalam memainkan peran kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kita pasti bisa, karena Allah sudah menaruh rohnya di dalam diri kita, sehingga akan memampukan kita untuk selalu mengerjakan kebenaran di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami malam ini, supaya setiap kami yang mengalami penderitaan karena itu didatangkan atas kehidupan kami, kami mesti berserah penuh kepada Tuhan dan tetap memelihara kekudusan hidup kami sebagai umat percaya, supaya kami tetap menerima bagian dalam meterai keselamatan yang sudah Allah siapkan bagi kami. Dan setiap kami yang Tuhan telah beri kepercayaan
untuk hidup sebagai yang mengatur, yang memimpin, yang menyelenggarakan sebuah kehidupan bersama. Tolong kami supaya kami memanfaatkan kesempatan dan peran itu dengan baik untuk melakukan berbagai keadilan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Malam ini hamba mau berdoa. Biarlah Tuhan memberkati persiapan dari para pendeta, majelis jemaat yang mengangkat pelayanan dalam ibadah utama minggu pada besok. Kiranya Allah memberkati mereka serta melengkapi mereka dengan kuasa dan hikmat surgawi, sehingga para pelaku pelayanan itu akan sungguh-sungguh mengangkat pelayanan dalam hikmat surgawi yang memperlengkapi hidup mereka. Malam ini hamba juga berdoa, Roh Kudus menggerakkan hati umat-Mu, dari anak-anak kecil sampai pada orang tua putih rambut, supaya bisa ambil bagian dalam ibadah bersama dan mendengarkan warta keselamatan dan seruan pertobatan bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingatlah, besok ambil bagian dalam ibadah utama di gereja Tuhan, di mana umat Tuhan menjadi bagiannya. Dan kepada para pelaku pelayanan, persiapkanlah dirimu untuk tugas pelayanan dan warta keselamatan, serta seruan pertobatan bagi umat Tuhan, di mana Bapak Ibu mengangkat pelayanan. Tuhan pasti melengkapi Bapak Ibu sekalian dalam tugas-tugas pelayanan dimaksud. Selamat malam dan selamat beristirahat. Salam.